Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini, Allah perintahkan untuk beramal saleh, karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kita. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia dari amal saleh dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk surga bukan karena banyaknya ilmu kita, akan tetapi kita masuk surga karena amalan saleh kita. Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Walaupun tentunya amalan tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amalan soleh adalah merupakan perbekalan terbaik yang kita bawa menuju kuburan. Karena seseorang di alam kubur, keselamatannya adalah ditentukan oleh amal solehnya. Amalan berupa keimanan dan ketakwaannya. Amalan berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya, dan yang terpenting adalah hatinya. Umat al-Islam rahimakumullah. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendak kita pikirkan setelah kita beramal soleh. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal saleh, setelah kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk berzikir kepada Allah, ada tugas yang lain lebih berat dari itu, yaitu menjaga amal kita agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang beramal akan tetapi ia tidak berusaha menjaga amalnya. Akibatnya Allah batalkan amalan dia. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin dia merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal solehnya di hari kiamat tidak memasukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Banyak perkara yang menyebabkan amal seorang hamba dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu seseorang merasa ujub, merasa bangga diri dengan banyaknya amal soleh. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba. Ketika seseorang hamba solat tahajud, lalu dia merasa bangga dengan solatnya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah berhasil menghafal Al-Quran, lalu ia bangga dengan hafalan, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah melakukan berbagai macam amalan soleh, tetapi kemudian amalan soleh itu malah menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, maka ujub termasuk syirik kecil. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ujub termasuk syirik kecil karena hakikatnya dia seakan-akan mengungkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang memberikan kepada dia kekuatan untuk beramal soleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat al-Islam rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara yang bisa membinasakan. Di antaranya seseorang merasa bangga atau ujub dengan pendapatnya, merasa bangga dengan dirinya. I'jabul marbi nafsih, seseorang merasa ujub atau bangga dengan dirinya. Kemudian perkara yang kedua, saudaraku, yang bisa membatalkan amal kita, yaitu tidak takut kepada Allah saat kita sendirian. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, Nabi SAW mengkhabarkan, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Kata Rasulullah, ternyata Allah batalkan dan hancur leburkan amalannya itu. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang itu?
Sesungguhnya sangat merugi orang itu, membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah, ternyata Allah batalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka suatu kaum seperti kalian mengambil malam, tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharuman Allah, dia berani melanggar keharuman Allah Subhanahu wa taala. Dia yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia lebih takut diawasi manusia daripada diawasi oleh Allah, sehingga pengawasan Allah bagi dia sesuatu yang hina di matanya. Saat ia diawasi oleh gurunya, saat ia diawasi oleh manusia, saat ia diawasi oleh istrinya, ia bertakwa kepada Allah. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi dirinya, padahal Allah selalu mengawasi dirinya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani melanggar larangan Allah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, dia membawa pahala sebesar gunung Tihamah, lalu Allah batalkan dan hancur leburkan amalannya. Betapa meruginya diri kita seperti itu, saudaraku, yang takutnya kepada Allah saat kita berada di hadapan manusia saja, tapi ketika kita sendirian tidak menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salafus salih terdahulu, mereka ketika sendirian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam rahimakumullah. Di antara perkara yang bisa menghabiskan dan membatalkan amal kita adalah kezaliman kita kepada orang lain dengan cara menggibah atau menyakiti hatinya dan yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa berkata bahwa seburuk-buruk dermawan adalah seorang dermawan dengan pahalanya. Dia berikan hadiah kepada orang lain, dia ghibah manusia, dia sakiti hati orang lain, dia pukul orang lain, maka sesungguhnya orang ini adalah orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat berkata, orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, orang yang hartanya hilang, hartanya ludes. Kata Rasulullah bahwa orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala besar yang lainnya. Ternyata dia pernah menggibah orang lain, dia pernah menyakiti hati orang lain, dia pernah memukul orang lain, bahkan dia pernah mencucurkan darah seseorang. Maka ia pun berikan amalan soleh itu kepada orang-orang yang pernah ia zalimi di dunia. Ketika amal soleh telah habis padanya, padahal yang dizalimi masih ada, apa yang terjadi? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, lalu ditimpakan kepada dirinya, lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Subhanallah, saudaraku seiman, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan amal soleh untuk kita berikan kepada orang lain, padahal kita sangat butuh pada hari kiamat kepada pahala kita, tapi kemudian kita berikan kepada orang lain dengan cara menggibahnya, dengan cara menyakitinya, menyakiti hatinya dan yang lainnya. Umatul Islam rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka saran saya, nasihat saya, maka saudaraku seiman, jaga amalan kita. Kita sudah banyak beramal soleh, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh. Namun tugas kita selanjutnya adalah menjaga amal soleh kita, jangan sampai dibatalkan oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hadad. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal insan wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'mati yazidukum wa dzikrullahi akbar.